Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Faris Abesena. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana yang diajarkan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Arita Hayandi SHMH. Bab ke-8, alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau terpidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan terpidana tidak merupakan terpidana karena tidak bersifat melawan hukum. Selanjutnya, A. Alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam satu, alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. B. Bela paksa atau nutwer pasal 49 KUHP. C. Melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP dan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua, alasan pembenar khusus yaitu terdiri dari A. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP. C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal dituduhkan pasal 314 KUHP. 3. Alasan pembenar di luar undang-undang. A. Hukum disiplin dari orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. C. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, misalnya arrest hoc rate tentang dokter hewan. Jo putusan MA tentang Markus Effendi. B. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku terpidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari satu, alasan pemaaf umum. A. Ketidakmampuan bertanggung jawab pasal 44 KUHP. B. Daya paksa dalam artian sempit pasal 48 KUHP. C. Bela paksa yang melampaui batas pasal 49 ayat 2 KUHP. D. Perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Tidak mampu bertanggung jawab daya paksa dalam arti sempit, bela paksa yang melampaui batas, perintah jabatan yang tidak sah. 2. Alasan pemaaf khusus yaitu A. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP. B. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 bis KUHP. C. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu pasal 166 KUHP. D. Pencurian antara suami istri pasal 367 ayat 1 KUHP. E. Insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. 3. Alasan pemaaf di luar undang-undang. A. Tidak ada kesalahan sama sekali. B. Alasan peniadaan pidana putatif. Selanjutnya B. Daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut, via absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara pihak maupun psikis. B. Daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu 1. Pertentangan antara 2 kepentingan hukum, contohnya Aris Papan Karniendes. 2. Pertentangan antara kepentingan hukum
dengan kewajiban hukum. Contoh Option Ares 1932. 3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. C. Belak paksa. Belak paksa atau nutuar diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebutkan alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya: 1. Perbuatan harus dipaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. 2. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. 3. Pembelaan itu hanya dapat dilakukan kepentingan hukum ditentukan secara liminatif, yaitu A. Diri sendiri atau orang lain. B. Kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain. C. Harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan untuk pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Dan selanjutnya adalah D. Melaksanakan ketentuan undang-undang. Disebut juga Wedlick Forskrif yang diatur dalam pasal 50. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah A. Harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. B. Perbuatan tidak biasa pada perintah undang-undang saja. C. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. E. Melaksanakan perintah jabatan. Disebut juga Abject Bevel yang dibedakan dalam A. Melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. B. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Dan selanjutnya alasan menghapus di luar undang-undang terdiri dari A. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu 1. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. 2. Tidak ada kesalahan sama sekali. B. Dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu 1. Hukum disiplin. 2. Persetujuan izin dari orang yang dirugikan. 3. Dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.